Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 7. Mau saja memegang dan mengurutnya. Ark lega sekali. Tolong dibersihkan pakai sabun ya. Kamu sudah membangunkannya jadi harus menidurkannya kembali, ucap Rendra. Raisya menunjuk ke arah dirinya sendiri, matanya melotot. Jangan mesum istriku, suami belum siap untuk itu, jadi sabar ya, jangan buru-buru. Jadi sekarang urut pakai sabun dulu ya, ucap Rendra makin tidak masuk akal. Raisya bukan anak kecil yang tidak mengerti maksud Rendra. Raisya dengan canggung dan malu sekali mengambil sabun di baskom dan meletakkan pispot itu di bawah ranjang. Raisya bingung. Ayolah istriku, pusing nih, atau kau membawaku ke kamar mandi biarkan aku solo di sana, ketus Rendra. Rasanya sudah diubun-ubun tapi istrinya belum juga beraksi. Tapi, pakai tangan Jaya, aku belum siap, ucap Raisya gugup sambil terbata. Terserah kamu nyamannya bagaimana. Raisya mengambil sebuah perlak kecil, menaruhnya di atas paha Rendra, dan dia mulai melakukan tugasnya dengan hati-hati. Sungguh rasa yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Rendra mendesah keenakan dan dia bisa sampai di pelepasannya. Karena Raisya menutup mata, dia tidak tahu kalau Rendra memuncratkan susunya mengenai muka Raisya. Ada dua suara yang beda. Satu suara berat dan merasa lega, tapi yang satu suara orang kaget itu adalah suara Raisya. Ark apa ini? Raisya membuka matanya, dan ada cairan kental menempel di pipinya. Maaf, dia meluncur jauh. Terima kasih istriku, baru kali ini si Juni disentuh oleh lawannya. Biasanya dia cuma bermusuhan dengan tanganku yang besar. Ini sungguh luar biasa. Raisya menutup mulut Rendra yang makin ngelantur. Diam, malu tahu. Sungguh Raisya sangat malu. Dan segera membersihkan sabun dan sisa cairan yang dikeluarkan kepala ular alias Juni itu. Setelah semua beres, dia segera mencuci mukanya di kamar mandi. Gadis muda yang baru saja menyandang gelar istri itu memandang mukanya di kaca wastafel. Dia menutup mukanya dengan kedua tangannya, sungguh tidak menyangka kalau tadi itu adalah dirinya. Bagaimana aku bisa senakal itu, dan apa ini rasanya? Aku tidak tahu, gumam Raisya. Rendra tersenyum puas sekaligus geli. Rencananya dia mau mengerjai istri barunya itu. Tapi dia merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan. Sentuhan tangan Raisya benar-benar lembut dan membuatnya melayang. Walau masih malu-malu dan belum berpengalaman, tapi dia menurut saja. Apakah istri-istri solehah itu seperti itu ya? Dia tidak akan membantah suaminya, batin Rendra. Raisya keluar dari kamar mandi dengan wajah yang masih basah. Mungkin dia baru saja wudhu. Mas, aku ke musola dulu ya. Mau tahajud, Raisya minta izin. Kenapa tidak di sini saja, lalu tidur? Kamu jangan terlalu capek kerja. Belum lagi mengurus suami lumpuh ini, ucap Rendra sendu. Iya mas,
Aku akan mengurangi jadwalku, nanti juga libur kok. Jadi Ray selesaikan pekerjaan Ray dulu ya. Setelah jam 5 Ray akan kesini lagi, ucap Raisya lembut. Rendra mengangguk, membiarkan dokter sekelas istrinya itu keluar. Rendra sungguh tidak menyangka akan menikah secepat itu. Tragedi membawa dia ke kehidupan baru. Rendra meraih laptopnya yang masih di pinggir ranjang. Dia mengoperasikan laptop tersebut sangat cepat. Mencari tahu jenis bahan-bahan yang bisa untuk diracik menjadi obat untuk dirinya. Rendra meretas akun sebuah mafia kejam di Rusia dan juga musuh bebuyutan kakak iparnya. Kalau mereka yang mencari resep tersebut atau bahkan mengambil obatnya, akan sangat berbahaya untuk nyawa mereka. Jadi Rendra berusaha untuk menghindari pertumpahan darah. Akunnya sangat dijaga ketat, bahkan banyak virus yang menyerang perangkat Rendra. Tapi bukan dia namanya kalau tidak bisa mematikan virus-virus tersebut dan membobolnya. Rendra mengetik banyak angka-angka yang rumit hingga bisa menerobos masuk tanpa ada jejak. Dia segera mengkopi resep tersebut dan mengembalikannya seperti semula. Jadi tidak ada yang tahu kalau resep rahasia mereka di-copy. Rendra menghubungi Peter suami Naela kalau sudah mendapatkan resep tersebut dan mengirim salinannya ke Peter. Tapi adik durhaka itu selalu memanggil kakak ipar dengan Pete, bukan Peter. Halo Pete, aku sudah mencuri resep mereka. Aku kirim salinannya, supaya orang-orangmu segera meraciknya. Sudah tidak tahan aku, berbaring di kasur terus ngapa-ngapa tidak bisa. Masak ngetik komputer sambil tidur, bisa juling mata adikmu yang ganteng ini. Bahaha, kamu memang selalu bisa membuatku tertawa Ren. Iya oke, aku terima nih file darimu. Dan segera diracik. Selamat ya, Mama bilang kamu tadi menikah dengan dokter cantik yang menyelamatkanmu ya. Haha, tambah Peter. Maka dari itu Pete, aku sudah tidak kuat menunggu lama-lama. Jadi kalian tidak perlu mencuri ataupun mengeluarkan uang banyak untuk membelinya. Bahkan mereka tidak akan tahu kalau resepnya diculik, hehe. Kamu sebaiknya tanya ke Mama, memang otak kamu dulu dipasang apa sih, keren pokoknya, ucap Peter. Rendra mematikan sambungan teleponnya dan mematikan laptopnya, matanya sudah pedas dan berair. Sementara setelah menyelesaikan urusannya dengan Rendra dan sholat 2 rakaat, Raisya kembali ke IGD. Panggilan apa lagi Rei? Dari ST, sindir Vina. Apa itu ST? Raisya benar-benar tidak mengerti dengan singkatan yang diucapkan Vina. Suami tersayang, bisik Vina. Segera Raisya mencubit lengan Vina, mukanya langsung merah. Cie-cie yang lagi salting, roman-romannya ada sesuatu nih antara Dokter Raisya dan NGS, goda Vina. Aduh ngomongnya yang jelas pakai singkatan-singkatan yang tidak berkamus, cemberut Raisya. Cie cemberut, pasti ada udang di balik selimut nih, sudah lama, keluar dengan pipi merona lagi. Vina semakin menggoda sahabatnya yang polos dan tidak bisa menyembunyikan sesuatu itu. Iya ada,
Raisya segera menutup mulutnya, keceplosan. Ada apa? Udang di balik selimut. Ya pastilah ada sayang. Bagaimana bentuknya? Vina semakin suka menggoda Raisya. Apaan sih? Kerja-kerja, jangan ngerumpi. Raisya mengalihkan perhatian Vina. Siap Nyonya Muda. Dua dokter cantik itu melanjutkan sisa jam kerjanya. Hanya tinggal sejam lagi shift malam habis. Suasana di ruang UGD juga sudah lumayan sepi. Pasien yang masuk malam itu, kebanyakan sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Ray, gue kok masih penasaran ya sama keluarga Ibrahim itu? Vina memulai obrolan. Penasaran kenapa sih? Heran Raisya. Bukannya lo yang menolong Tuan Rendra, tapi kok lo yang harus tanggung jawab? Ya, meski tanggung jawabnya semua orang pasti setuju Ray, Vina bermonolog. Saat itu mobilku berpapasan dengan mobil Mas Rendra. Mobil kami sama-sama oleng, kami saling menghindar. Tapi tiba-tiba dari belakang ada kontainer yang menerjangnya sampai mobil itu menabrak pembatas jalan tol. Bukan itu saja, kontainer itu juga kabur setelah melindas bagian belakang mobil. Mungkin itu yang mereka kira. Karena secara tidak langsung aku yang mengakibatkan kecelakaan itu, Raisya menjelaskan. Gue heran deh, mereka pasti sudah menyelidiki penyebab kecelakaan itu, tapi kok kamu yang dipilih? Dan sepertinya, Nyonya Kimi juga kuekeh banget ingin menikahkan kalian. Tapi gue setuju banget kalau lo akhirnya menikah bukan dengan dokter mesum kere itu. Modal gombal doang, muak gue melihatnya, kesal Vina. Yang penting aku juga sudah putus dengannya. Mau dia main sama siapa saja itu bukan urusanku lagi. Aku akan fokus pada pekerjaan dan keluarga baruku, jawab Raisya. Ih, mentang-mentang sudah sold out, dapat ganti seorang bintang, bilangnya tidak peduli, cuek. Coba kalau tidak, nangis-nangis deh, sindir Vina. Hei, tapi nangisnya tidak akan lama kok. Malah alhamdulillah aku bersyukur banget. Karena mengetahui dari sekarang kebejatannya, bagaimana kalau sudah menikah dan punya anak, ucap Raisya. Lo benar, gue setuju banget lo putus dengan si lebay Salman bukan Han juga. Kalau Salman Han akan gue pungut bekas lo, janda Vina. Haha, bisa saja temanku ini, kepedean mau mungut Salman Han, tuh yang ada Salman Rohim, hihi, balas Raisya. Lo tadi kan dipanggil sama ST, memangnya ada apa? Sorry gue kepo hub suami istri. Cuma penasaran saja sih, hehe, ucap Vina sambil menggaruk kepalanya yang ditutup kerudung itu. Mau pipis, di luar juga ada bodyguard, masih saja panggil-panggil, cemberut Raisya. Terus, heboh Vina. Ya terus pipislah dia, jawab Raisya. Berarti lo sudah lihat, itu, terong, atau apa ya istilah kerennya lato-lato dia haha. Vina tertawa cekakan. Raisya segera menutup mulut Vina dengan sebuah pisang goreng yang kebetulan ada di meja. Vina mengunyah pisang goreng itu sambil menyindir Raisya. Pantesan ada yang salting rupanya ini alasannya. Alasannya pipis, nanti apa lagi ya?
Lama-lama Dokter Raisya tidak diperbolehkan pergi dari kamar. Hahaha, Vina makin ngakak saja. Hus berisik ruang IGD ini, kata Dokter Siska yang baru saja dari toilet. Sorry, maaf kelepasan tadi, abis Dokter Raisya lucu sekali, ucap Vina. Memang apanya yang lucu, dari tadi Dokter Raisya tidak tertawa. Iya tuh, akibat bergadang jadi rada-rada sedang, Raisya menimpali. Sorry guys, iya kali akibat kelelahan jadi butuh hiburan. Untung ada Dokter Raisya tadi jadi rasa lelahku terobati, jawab Vina tidak nyambung. Sudah dengar gosip baru belum? Lagi hangat nih, Siska mulai menggosip di waktu senggang itu. Apa? Jawab Vina dan Raisya kompak. Kabar kedekatan Dokter Salman dan Dokter Ratu, mereka baru saja kepergok bercumbu di koridor dekat gudang. Prof. Ismail yang memergoki, dan besok pagi mereka harus menghadap ke kepala rumah sakit, cerita Siska sangat antusias. Oh, palingan juga akan dinikahkan tuh dua dokter mesum, yang satu sok seksi yang satu sok ganteng, sewot Vina. Loh kok sewot, cemburu ya, goda Siska? Ih amit-amit iya kan Rei, gue itu levelnya tidak usah yang tinggi-tinggi, cukup asisten James saja sudah. Tidak ada yang lain, jawab Vina keceplosan kalau dia ngefans James asistennya Rendra. Jangan ketinggian dodol, canda Siska. Jadi Vina ngefans Pak James nih ceritanya, boleh juga tuh, ucap Raisya. Asal kalian tahu saja yang ngefans Tuan James itu seabrek, hampir sama dengan Rendra. Tapi sayang Mr. Rendra sedang sakit ya, mana mungkin kita-kita ini dilirik, kata Siska. Ye, kok kita, gue kali, Dokter Raisya bantu sahabatmu ini dekat dengan asisten James dong. Pinta Vina melas sambil menangkupkan kedua tangannya di depan mukanya. Haha, lo ini ada-ada saja sih. Dokter Raisya termasuk masih baru di sini, belum kenal dia, jawab Siska. Siapa bilang, Dokter Raisya sudah dipilih keluarga Ibrahim untuk menjadi dokter pribadi Mr. Rendra. Pasti akan sering ketemu asisten James, wek, ucap Vina mengejek Siska sambil menjulurkan lidahnya. Kedua dokter itu memang sedari dulu selalu bertengkar, tapi sebenarnya cuma bercanda. Wih keren Rei, lo jadi dokter pribadi Tuan Rendra, bisa dijadikan novel bro. Judulnya dari dokter pribadi menjadi istri, jawab asal-asalan Siska yang sekarang sudah menjadi kenyataan. Wih betul itu, tapi judulnya kepanjangan, bagaimana kalau begini? Kepincut pesona dokter pribadi, imbuh Vina. Ruang IGD jadi ramai akibat 3 dokter somplak itu, tapi tepatnya sedang memojokkan Raisya. Sindir terus, bully terus, kalian akan kunaikkan jabatan saja ya. Dari dokter umum ke ratu gosip, ucap Raisya yang malu karena candaan Siska yang tepat sasaran. Salman yang kepergok bercumbu dengan ratu dibawa ke ruang kepala rumah sakit yang tidak lain ayah dari ratu. Prof. Ismail menelpon kepala rumah sakit untuk datang dan menangani anaknya itu. Raisya setelah menyelesaikan jam kerjanya, dia menuju ke ruang rawat Rendra.
Ray melihat Rendra sedang sibuk menelpon orang dengan bahasa asing, sepertinya dia sedang marah. Raisya tidak berani mengganggunya, dia memutuskan duduk di sofa menunggu Rendra. Rendra segera menyelesaikan urusannya dan meletakkan ponsel pintarnya di tepi ranjang. Istriku sudah selesai kerja ya, kamu lebih baik mandi dan tidur. Pagi ini aku bebas tugaskan, pasti sangat capek dan ngantuk. Tapi tidurnya jangan di mana-mana, harus di ruangan ini, ucap Rendra. Mas, sebaiknya aku pulang dulu ya, mandi, ganti pakaian, baru kesini lagi. Raisya meminta izin pulang. Tapi jangan lama-lama, ketus Rendra. Iya, cuma mandi dan ganti pakaian. Oh ya, mau dibuatkan sarapan apa? Raisya juga menawarkan sarapan untuk Rendra. Rendra tersenyum lebar, dia penasaran dengan masakan Raisya. Oke, buatkan aku sop buntut saja. Sudah lama tidak makan menu itu. Terakhir nenekku yang membuatkannya, ucap Rendra kangen dengan masakan nenek Sania. Raisya menyetujui menu yang diminta oleh Rendra, dia bergegas pulang dulu ke rumah. Sebelumnya mampir dulu ke minimarket dekat rumah sakit untuk belanja bahan-bahan untuk membuat sop buntut. Raisya segera mandi dengan air hangat sambil berendam, dia tidak menyangka dalam semalam statusnya berubah. Dari perempuan yang dikhianati menjadi seorang istri dari pemilik rumah sakit tempat dia bekerja. Seorang laki-laki yang manja dan narsis menurut Raisya. Raisya, kamu harus kuat dan bisa beradaptasi dengannya. Dan tadi apa ya Allah, berdosa tidak ya? Bahkan aku sangat nakal, mau saja memegang dan mengurutnya. Raisya menutup mukanya sendiri karena malu. Setelah mandi, dokter muda itu menuju ke dapur mengeksekusi bahan-bahan untuk membuat sop buntut yang enak. Makan saja dulu, di sana bisa-bisa aku tidak sempat makan. Pasti ada saja ulah anak manja itu, cemberut Raisya. Ditatanya sop tersebut ke dalam wadah kedap udara supaya panasnya awet, barulah dia kembali ke rumah sakit. Kali ini dia tidak menggunakan baju kebesarannya, tapi dengan dress rumahan yang sederhana. Kali ini Dr. Raisya mengenakan dress dan jilbab yang senada dan serba biru. Raisya memasuki lobi rumah sakit dengan santai sambil menenteng sebuah paper bag. Seperti biasa, dokter cantik ini banyak sekali penggemarnya. Dia akan menyapa semua yang berpapasan dengannya dengan sopan. Menambah kekaguman kaum Adam, termasuk Dr. Vikram, kepala dokter umum, dan juga manajer hotel. Pagi Dr. Ray, bukannya Anda shift malam? Tanya Vikram. Pagi juga dok. Iya benar, tapi saya punya tugas tambahan dari Bu Kimi untuk menjadi dokter pribadi Tuan Rendra. Ini saya dipanggil ke sana, harus mengganti perban, jawab Raisya berbohong. Oh iya, benar, sebaiknya dokter segera ke sana. Beliau tidak mau ditangani oleh sembarang dokter kecuali Dokter Gunawan dan Anda. Vikram mempersilahkan Raisya ke atas, sementara dia masih memperhatikan punggung Raisya sampai masuk ke dalam lift. Sungguh istri idaman banget, cantik, pintar, batin Vikram. Lalu dia berjalan menuju ke ruang prakteknya.
Raisya terus melangkah menuju ke ruangan Rendra. Pria berstatus suaminya itu sibuk memainkan HP-nya. Assalamualaikum mas, sapa Raisya. Waalaikumsalam, istriku kamu jangan cantik-cantik kalau di depan orang. Sampai di sini bisa berkurang 10%, aku cuma bagian 90% dong. Cemberut Rendra seperti anak kecil saja. Ya Allah mas, memang akunya begini. Lihat aku juga tidak memakai make up tebal pula. Terus harus gimana? Pakai cadar begitu, balas Raisya yang ikut manyun juga. Bersambung.